Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 D3 Administrasi Rumah Sakit akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Kareni Wenia Nurfaiza, Kansa Labiba, Kaila Diva, Merice Diana Novitakana, dan Rifortus Famona Hagulo. Dengan judul Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi Pesta Demokrasi. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Wenia Nurfaiza. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemilihan umum. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi pesta demokrasi yang ada di suatu negara, di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dari suatu negara tersebut. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilu diselenggarakan selama 2 putaran dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Dari sejarah pemilihan umum, secara demokrasi diterapkan pada tahun 2004, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dari rakyat sehingga Pilpres atau pemilihan presiden dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, untuk penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Kansa Labiba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pemilihan umum. Di sini ada pasangan presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala. Dan di samping itu ada Megawati Soekarno Putri dengan pasangan Hashim Muzadi. Dengan suara rakyat 69.266.350 dengan 44.990.704. Persentasinya yaitu 60,62% dan 39,38%. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kaila Diva. Baik, di sini saya akan menjelaskan pro dan kontra pemilu pada tahun 2004. Ada kelebihan, yang pertama itu proporsional. Yang satu dipandang lebih mewakili suara rakyat karena perolehan dari suara partai sama dengan persentase kursinya dalam parlemen. Yang kedua, serta setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang sehingga partai kecil memiliki kesempatan menempatkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili dari masyarakat majemuk atau pluralis. Terus yang kedua ada distrik. Yang pertama, hanya satu kursi kekuasaan yang diperebutkan yang mendorong terjadinya integrasi antar partai. Yang kedua, perpecahan partai dan munculnya partai baru dapat dihambat serta dapat mendorong penyederhanaan partai dengan cara yang alami. Yang ketiga, distrik adalah daerah kecil. Oleh karena itu, lebih mengenal dengan baik wakil terpilih oleh komunitasnya, serta hubungan dengan para pemilihnya menjadi lebih akrab. Yang keempat, untuk partai besar akan lebih mudah di parlemen untuk mendapatkan kedudukan mayoritas. Yang kelima, jumlah partai yang terbatas akan mudah menciptakan stabilitas politik. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kareni. Kekurangannya
secara proporsional. Yang pertama, tidak mendukung integrasi partai politik karena jumlah partai yang terus bertambah akan menghalangi integritas partai. Yang kedua, wakil rakyat lebih dekat dengan partainya dan kurang dekat dengan pemilihnya, sehingga pimpinan partai dapat memberikan kedudukan kuat untuk menentukan wakilnya di parlemen. Yang ketiga, banyaknya partai yang bersaing akan menyebabkan adanya kesulitan bagi partai untuk menguasai kedudukan yang mayoritas distrik. Yang pertama, persentase suara yang diperoleh terdapat kesenjangan antara jumlah kuasa. Yang kedua, kerugian bagi partai kecil karena banyak suara akan terbuang. Yang ketiga, pentingnya masyarakat yang heterogen dan pluralis kurangnya terwakili. Yang keempat, wakil rakyat yang terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan daerahnya daripada memperhatikan kepentingan nasional. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.